Ini dari laporan harian Kompas menyatakan para tetua di sana ini merasa terjebak karena penandatanganan surat pelepasan tanah untuk perusahaan. Nah, pada saat itu sebenarnya kalau Pak Bupati tahu juga pada saat penandatanganan untuk kemudian mau dilakukan eksekusi penambangannya itu seperti apa pelibatan dan konkret. Maksudnya konkret dalam hal ini adalah benar-benar masyarakat tahu ini diperuntukkan untuk apa, nanti ke depannya bagaimana, supaya ini karena merasakan ini terjebak karena tanda tangan yang sudah dilakukan, Pak Bupati. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini masyarakat adat yang punya hak wilayah-wilayah di setempat ini memang benar mereka sudah tanda tangan persetujuan untuk laksanakan aktivitas seperti tambang di wilayah-wilayah mereka. Nah, mereka lakukan ini tanpa ada koordinasi, konfirmasi dengan kami di pemerintah, supaya kami bisa kasih pemahaman dan pengertian kepada mereka. Nah, nanti setelah terjadi begini baru mereka lagi serba bingung. Nah, seperti itu. Sehingga saya harap juga ke depan juga bagi investor yang mau masuk ya harus lewat pemerintah dulu supaya konfirmasi. Lalu kita yang nanti jembati dengan maksudnya di sini dalam artian tanda tangan ini hanya perusahaan swasta langsung kepada masyarakat di sana tanpa ada juga pemerintah yang hadir di sana, Pak Bupati? Iya, saya kira kadang-kadang juga tidak ada keterlibatan kami pemerintah di daerah khusus di kabupaten. Saya salah satu contoh hari ini saya sebagai Bupati Raja Ampat saya baru kaget juga dengan izin-izin ini semua. Bahkan ada isu lagi yang izin tahun 2025 keluar ditandatangani oleh kami. Kami juga bingung lagi. Nah, seperti itu. Sehingga kami mengharapkan juga harus ada keterlibatan dinas, pemerintah, terutama Bupati, Wakil, Sekda dan dinas-dinas terkait supaya kita bisa kasih pemahaman dulu kepada masyarakat sebelum mereka melakukan tanda tangan persetujuan hak-hak wilayah mereka untuk digunakan seperti itu. Pak Mulyadi itu tadi seperti kata Pak Bupati juga heran, bingung begitu ketika ada terjadi penandatanganan yang tiba-tiba yang melibatkan antara perusahaan swasta langsung kepada warganya. Oh ya, setahu saya kalau IUP itu kan diawali dari wilayah pertambangan ya. Wilayah pertambangan itu kan pasti wilayah usaha pertambangan itu kan pasti awalnya juga dari pemerintah daerah. Tidak mungkin pemerintah pusat menetapkan suatu daerah itu menjadi wilayah usaha pertambangan tanpa melalui proses dari daerah ya. Itu saya rasa itu sudah sangat teknis ya. Karena itu pasti berarti artinya harusnya pemerintah tahu ya? Pasti tahu ya. Pemerintah provinsi tahu karena pemerintah provinsi pasti menetapkan wilayah pertambangan itu pasti dari provinsi dulu. Mana yang wilayah pertambangan, mana yang enggak. Persoalannya menurut saya sekarang ini kan pertambangan ini izinnya sudah keluar sebelum adanya aturan yang saya sampaikan tadi yang memang ketat terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil. Ini persoalannya. Memang pulau kecil dan wilayah pesisir ini kan rentan, makanya diatur dilarang aktivitas. Tapi aturan itu kan baru belakangan, sementara ini sudah muncul jauh sebelumnya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita ke depan, apakah juga dari aspek lingkungannya akan lebih diperketat lagi, mengingat dia adalah pulau kecil atau wilayah pesisir. Dan itu aja bukan di Raja Ampat aja, tentu akan menjadi perhatian beberapa daerah yang sudah keluar izin usaha gitu, pertambangannya di daerah lain. Oke, berkaitan dengan pertambangan nikel di Raja Ampat ini kan saat ini dihentikan sementara ya. Baiknya seperti apa? Ya. Rekomendasi DPR dihentikan total, dihentikan sementara, dievaluasi lagi? Ya, makanya memang itu sudah tepat apa yang dilakukan oleh Menteri SDM, dihentikan sementara karena ada aturan. Nanti ke depannya tentu ini akan kita bicarakan dengan, kebetulan kan Menteri Investasi adalah Mitra Kerja Komisi 12, Menteri SDM juga Mitra Kerja Komisi 12, Menteri Lingkungan Hidup juga Mitra Kerja Komisi 12. Tentu ini akan dibahas di DPR, khususnya di Komisi 12, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan pertambangan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Bukan hanya Raja Ampat saja menurut hemat saya. Ini harus menjadi perhatian kita di seluruh Indonesia, bahwa ini dimulai dari Raja Ampat karena memang Raja Ampat ini sekarang adalah persoalan sudah cukup viral, sudah menjadi perhatian publik. Itu kan adalah untuk memulai sesuatu untuk kepentingan
yang lebih besar.